Astaghfirullah. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini setelah melaksanakan kewajiban Allah Azza wa Jal, salat subuh jamaah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang 5 lembah yang terdapat di dalam neraka jahanam. Untuk siapa lembah ini? Inilah yang kita akan bahas di pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka akan datang sekelompok manusia setelah mereka, orang-orang yang melalaikan salat dan mengikuti syahwat, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam al-ghayy. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ghayy di sini artinya adalah wadil ghayy, sebuah lembah yang disebut dengan lembah al-ghayy dan letaknya di dasar jahannam. Yasta'idhu minhu jahannam kulla yawmin min shiddati hararatihi. Dan neraka jahannam selalu isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal setiap hari dari kengerian lembah al-ghayy ini karena panas yang bersangatan. Ini yang pertama yang disebut dengan lembah al-ghayy. Yang kedua disebutkan dalam surah Al-Ma'un ayat yang keempat dan kelima, Allah mengatakan, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka bagi mereka al-wail, bagi orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka lalai. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada kalimat al-wail, kila dikatakan innaha ismu wadin fi jahannam. Itu adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam yang disebutkan para ulama tafsir yang lainnya syadidu al-qa'ri, yang sangat dalam, syadidun natani, yang sangat busuk, wa syadidu dzulmi, dan sangat gelap. Jadi lembah yang kedua Al-Quran menyebut dengan sebutan wail. Kemudian yang ketiga, lembah jahannam itu disebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan seterusnya. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam saqar? Mereka mengatakan, karena dulu kami tidak pernah salat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Saqar adalah salah satu lembah dari lembah-lembah jahanam.
Dari sini sudah 3 kata dalam Quran yang menunjukkan adanya lembah di Jahannam. Pertama, Al-Ghai, disebut lembah Ghai, dan itu disebutkan dalam surah Maryam 59. Yang kedua, lembah Al-Wail, dan itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya surah Al-Ma'un ayat 4. Kemudian yang ketiga, Saqar, dan itu disebutkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 42. Ini yang disepakati berdasarkan nas Quran. Adapun di sana ada lembah lain namanya Habhab. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Muhammad ibn Wasi', dia mengatakan, aku masuk kepada Bilal ibn Abi Burdah, kemudian kukatakan, sesungguhnya bapakmu menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Nabi SAW, inna fi jahannam wadiyan, sesungguhnya di neraka Jahannam itu ada lembah, yuqalu lahu Habhab, yang disebut namanya sebagai Habhab. Yaskunuhu kullu jabbarin, di mana setiap orang-orang yang sombong akan menempatinya. Fa iyyaka an takuna minhum, maka hati-hati kalian jangan sampai seperti mereka. Tetapi sayang, hadis ini, maksudnya hadis lembah Habhab ini, dilemahkan para ulama, walaupun dikeluarkan Imam Az-Zarimi dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dan juga Hakim dalam mustadraknya. Tetapi di dalamnya ada seorang rawi yang sangat lemah, namanya Azhar ibn Sinan al-Qurashi. Ulama menyatakan dhaif, orangnya lemah. Kemudian di sana juga ada nama lembah lain, namanya lembah Jubnul Hazan. Jubnul Hazan, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, ta'awwadhu billahi min Jubbil Hazani, berlindunglah kalian kepada Allah dari Jub al-Hazan. Sahabat mengatakan, apa Jub al-Hazan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, wadin fi jahannam tata'awwad minhu jahannam kulla yaumin mi'ata marrah, sebuah lembah dalam Jahannam, di mana Jahannam setiap hari minimalnya 100 kali meminta perlindungan dari lembah tersebut. Kemudian Rasul ditanya, untuk siapa mereka? Ya Rasulullah, waman yadkhulu, siapa yang akan masuk ke lembah itu? Maka Rasul mengatakan, al-qurra'una al-mura'una bi'a'malihim, pakar-pakar Quran yang ketika membaca Quran mereka melakukan riya. Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah, tapi sayang hadisnya lemah juga karena dalamnya ada Ammar ibn Saif al-Dhabi dan dia dikatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan, dan Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Sehingga kalau dikumpulkan di sini ada 5 lembah. Yang 3 berdasarkan nas Al-Quran, artinya sudah jelas-jelas sahih karena Quran. Tapi yang 2 dilemahkan para ulama, sehingga kita mencukupkan kepada yang 3 saja. Yang kita imani, pertama lembah Al-Ghai, yang kedua lembah Al-Wail, dan yang ketiga lembah Saqar. Lalu untuk apa dan untuk siapa lembah itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran banyak menyebutkan tentang para penghuni lembah-lembah itu. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Lembah Wail bagi tiap-tiap yang banyak melakukan dusta dan kebanyakan dosa. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih. Jadi kelompok yang pertama yang akan menghuni lembah Jahannam adalah
orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat kepada mereka tapi mereka dustakan. Ingat, satu ayat didustakan itu sama dengan mendustakan semua ayat. Jadi kalau 30 juz itu satu ayat saja kita dustakan, maka itu sama dengan mendustakan satu Quran. Dan hari ini banyak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, banyak sekali. Maka para pendusta itu mereka akan menempati lembah di dalam jahanam yang disebut Al-Wail. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat afakin athim ini diisyaratkan kepada para dukun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin." Maukah kalian kuhabarkan tentang turunnya setan itu? Kalau turun ke bumi itu nemui siapa? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu akan turun kepada setiap para pendusta dan pendosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhumul kadzibun. Kemudian mereka pun melemparkan apa yang mereka dengar dari langit, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Maka lembah itu juga diperuntukkan untuk para dukun yang mereka berdusta dan mengambil dusta dari kalangan syaitan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Dalam surah Ar-Rahman, begitu juga surah Al-Mursalat, diulang-ulang kalimat wailun yauma idzin lil mukadzibin. Lembah wail pada hari itu bagi para pendusta. Maksudnya pendusta di sini siapa? Para pengingkar nikmat. Orang-orang yang suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka wail, lembah jahanam. Kemudian juga Allah mengatakan wailun likulli humazatil lumazah. Lembah wail bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah ini artinya bagian daripada ghibah. Cuman bedanya kalau humazah dengan isyarat, kalau lumazah dengan lisan. Jadi orang berghibah walaupun dengan isyarat dalam rangka merendahkan orang itu termasuk humazah. Kalau dia melecehkan orang dan berghibah dengan lisannya maka disebut dengan lumazah. Humazah sendiri akan mendapatkan wadin fi jahannam, wail, dan lumazah sendiri akan mendapatkan wail sendiri. Jadi kalau dua-duanya berarti mendapatkan dua lembah itu, naudzubillah. Kemudian juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain Al-Baqarahnya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Lembah wail bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah untuk memperjualkan dengan harga yang murah. Celaka bagi mereka terhadap apa yang mereka catat, dan celaka bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Maka ini juga orang-orang yang mereka menyembunyikan kebenaran atau mengklaim sesuatu yang bukan dari Allah, dia katakan dari Allah, maka bagi mereka wail. Termasuk juga orang-orang yang menyebarkan hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan datang dari Nabi padahal bukan dari Nabi, bagi mereka wail. Dan ingat, setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, maka dosa itu dipastikan dosa besar. Setiap dosa yang dimulai dengan kalimat wailun, maka dosa itu dosa besar. Kalau antum dapati dalam Quran Allah menyebut kalimat dosa, sebelumnya Allah katakan wail, 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 berarti dosa itu besar. Karena definisi dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman di akhirat dengan neraka, dengan lembah, dengan siksa, ataupun ancaman di dunia dengan hukum hudud, potong tangan, rajam, cambuk, dan yang semacamnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Allah juga mengatakan masih dalam wail,
wailun lil mutaffifin. Lembah wail bagi para mutaffif. Mutaffif itu diambil dari kata-kata tatfif. Tatfif itu artinya mengurang-urang, baik banyak ataupun sedikit. Dan surah Al-Mutaffif ini turun kepada Yahudi yang ada di kota Madinah. Jadi Rasul ketika pasca hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak terjadi kecurangan di kota Madinah itu, karena perekonomian dipegang orang Yahudi ketika itu, khususnya Yahudi Bani Qunaiqah. Mereka suka mengurang-urang takaran, timbangan, meteran dan yang semacamnya. Intinya curang dalam dagang. Maka turunlah kalimat atau ayat Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Lembah wel bagi para mutaffif yang suka mengurang-urang takaran dan timbangan. Artinya orang-orang yang curang dalam dagang, maka mereka terancam. Subhanallah ya, sering saya katakan sama antum, mengurang takaran dan timbangan atau meteran itu tidak banyak. Kalau kain 1 meter antum kurangi 5 cm, itu kan tidak banyak 5 cm. Untuk apa kain 5 cm? Ya untuk tali jenazah aja lah 5 cm itu. Untuk apa? 5 cm tidak ada gunanya. Dibuat celana tak bisa, dibuat baju tak bisa. Untuk apa 5 cm? Untuk tali saja. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam dengan kalimat wail? Coba kan, kain yang tidak berguna yang dikurangi itu rupanya menjadi ancaman bagi dia lembah jahanam. Ya, karena orang yang membeli kain itu kita tidak tahu apakah yang membelinya itu fakir miskin, apakah yang membelinya itu anak yatim, ataukah yang membelinya itu orang kaya, dan begitu seterusnya. Kalau yang membelinya itu fakir miskin, berarti kita mengambil hak fakir miskin. Kalau yang membeli anak yatim, berarti kita mengambil hak anak yatim. Kalau kita pembelinya orang kaya, berarti kita mencuri dari dia. Itu yang kemudian kenapa hukumannya wailun. Ataupun orang yang ngurang-ngurang takaran, diketoknya tuh takaran itu biar dengok ke atas, jadi kalau diisi tak penuh kan. Sekarang kalau umpamanya beli buah 1 kilo, antum ambil 2-3 buah jeruk, itu enggak mengenyangkan. Tapi sekali lagi lihat ancamannya, wailun, lembah jahanam bagi orang-orang yang tatfif ini. Tapi di masyarakat kita, masya Allah, kalau tidak curang itu kayaknya kurang untung katanya. Pada rizki itu sudah ditetapkan, anda mau curang, anda mau jujur, dapatnya sama. Karena rizki itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfud. Tidak perlu curang lagi, apa mau dicurangi. Ini juga diantara lembah wel bagi mereka. Kemudian lembah ghai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang sekelompok orang setelah mereka yang mereka melalaikan salat dan mengikuti syahwat, dan mereka akan dimasukkan ke dalam lembah al-ghai. Ulama mengatakan seperti yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maksudnya melalaikan salat di sini adalah mereka mengakhir-akhirkan waktunya. La yusalli dhuhra hatta ya'ti al-asra walal asra hatta taghrub asy-syams. Dia tidak langsung zuhur sampai nunggu asar baru salat. Dia tidak salat asar nunggu terbenam matahari. Itu namanya mengakhir-akhirkan waktu. Bagi mereka al-ghai. Dan yang terakhir adalah lembah Saqar. Untuk siapa lembah Saqar ini? Maka Quran sendiri yang mengatakan, ma salakakum fi Saqar. Kenapa kalian bisa masuk ke neraka Saqar? Ke lembah Saqar itu kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama, kami tidak pernah salat. Orang-orang yang tidak pernah salat, mereka terancam dengan lembah Saqar. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Tidak punya perhatian kepada orang miskin. Maka juga orang-orang yang tidak pernah perhatian kepada fuqara wal masakin, Allah ancam dengan lembah Saqar. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami kemudian bermain-main bersama orang-orang yang khaid, yang rusak. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang taklid kepada keburukan.
dan mereka tidak pernah mengikuti kebaikan. Apapun keburukan diikutinya, tapi kebaikan ditinggalkannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari kebangkitan. Artinya mendustakan kematian, mendustakan hari kiamat, mendustakan alam kubur, mendustakan proses perjalanan setelah kematian, dan begitu seterusnya. Maka Allah ancam dengan sakor. Hatta ya'tiyakal yakin, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kita kematian. Inilah di antara para penghuni lembah-lembah Jahannam. Saya ulangi bahwa lembah Jahannam ada 3. Pertama al-ghai, yang kedua wail, dan yang ketiga sakor. Adapun lembah Habhab yang disebutkan dalam hadis yang tadi saya sebutkan, yang dikeluarkan Imam Darimi, dilemahkan para ulama. Kemudian juga ada lembah namanya Jub al-Hazan, ini pun dilemahkan oleh para ulama, sehingga karena ini perkara gaib, ikhwan. Neraka itu perkara gaib. Kita tidak bisa menetapkan sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang lemah. Perkara gaib itu harus ditentukan dengan wahyu, dan wahyu yang jelas-jelas ada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ketika kita tidak mendapatkan sunnah-sunnah yang sahih, berarti kalau ada memang hadis-hadis yang lemah, berarti keadaan mereka sama dengan ketiadaannya. Karena menetapkan sesuatu yang gaib itu harus jelas-jelas sahih hadisnya. Maka kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, bahwa yang kita tetapkan cuma 3, bahwa di Jahannam ada 3 lembah, Al-Ghai, Al-Wail, dan juga As-Saqar. Inilah di antara faedah di pagi hari ini, dan manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.